Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan perpaduan dua warna yang cantik dan teksturnya yang super lembut ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Kemudian, tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Selanjutnya, semua bahan kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur dengan rata. Lanjut, santannya kita masak. Untuk santannya kita masak menggunakan api yang paling kecil sampai dengan mendidih ya, sambil terus diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepat basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya sedikit menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru digunakan ya. Selanjutnya, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian, tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Selanjutnya, kita aduk semua bahan kering supaya tercampur dengan rata. Kemudian, setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah semua bahan kering dan santannya tercampur dengan rata, lanjut kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar 400 ml. Kemudian saya tambahkan air matang suhu ruang sebanyak 25 ml. Jadi untuk total adonannya sebanyak 425 ml ya. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, dan untuk adonan yang pertama saya tuang sebanyak 100 ml dan untuk adonan yang kedua saya tuang sebanyak 125 ml dan untuk adonan yang ketiga di sini saya tuang sebanyak 200 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera ya. Selanjutnya untuk adonan yang pertama di sini saya tambahkan pewarna merah tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua di sini saya tambahkan pewarna kuning muda makanan secukupnya. Kemudian kita lanjut ke adonan yang ketiga. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan loyang kue yang saya gunakan di sini berukuran 10 x 10 dengan tinggi 4 cm. Dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng ya, dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang pertama yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 25 ml.
Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna pink lagi ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Dan untuk videonya kita percepat aja ya, lakukan secara berulang sampai dengan adonan yang berwarna pinknya habis. Jadi untuk lapisan yang warna pink ada 4 lapisan ya, setiap lapisan diselingi dengan warna putih. Kemudian untuk masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Kemudian setelah adonan yang warna pink selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna kuning ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lanjut kita kukus selama 3 menit. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti adonan yang berwarna pink tadi secara berulang sampai dengan adonan yang berwarna kuningnya habis ya. Jadi setiap lapisan diselingi dengan warna putih, kemudian masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna kuning ke dalam loyang sampai dengan habis ya. Jadi untuk lapisan yang berwarna kuning ada 5 lapisan dan untuk yang berwarna pink ada 4 lapisan ya. Selanjutnya untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kue lapis yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kue lapisnya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan ya. Nah ini kue lapis yang sudah dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang. Dan cara mengeluarkan kue lapis dari loyang, di sini kita sisir setiap pinggir-pinggirnya menggunakan bantuan spatula. Kemudian selanjutnya kita potong kue lapis. Kalau teman-teman motongnya pakai pisau yang biasa, jangan lupa dilapisi menggunakan plastik ya supaya enggak lengket. Nah ini hasilnya, Masya Allah, untuk warnanya cantik banget ya. Dan untuk setiap garis lapisannya rapi, nggak ada yang bergelombang. Dan untuk teksturnya lembut, kenyal, dan lentur ya. Kemudian kita lanjut potong kue lapisnya sesuai dengan selera. Kemudian selanjutnya biar tampilannya makin menarik, di sini saya kemas menggunakan plastik OPP yang berukuran 10 x 5. Biar tampilannya makin lengkap, jangan lupa ditambahkan stiker seperti ini ya. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis, dijamin pasti laris manis. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilannya yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, dan teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Satu resep ini menghasilkan 15 potong kue lapis, tergantung besar kecilnya potongan ya.
Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak atau loyangnya yang berbeda, untuk resepnya bisa dikali dengan 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.